Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah, desa kecil di pinggiran kota itu tampak seperti biasa. Suasana yang tenang dan damai seketika berubah setelah seorang warga, Pak Irwan, menemukan sesuatu yang tak biasa di dalam hutan dekat rumahnya. Ia sedang mencari kayu bakar, namun yang ia temui bukan kayu, melainkan bau busuk yang menusuk hidung. Aroma itu begitu kuat dan menyengat, membuatnya hampir muntah. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti sumber bau itu, dan di balik semak-semak, ia menemukan sesosok tubuh manusia yang sudah membusuk. Pak Irwan hampir pingsan saat melihat tubuh itu. Jenazah tersebut tampak tak utuh. Sebagian tubuhnya sudah hancur dan membusuk. Wajahnya sulit dikenali karena sudah dipenuhi belatung dan kulitnya terkelupas. Bahkan, bau busuknya bisa tercium hingga jauh dari tempat itu. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya yang masih terbuka, menatap kosong, seolah memandang ke arah Pak Irwan dengan tatapan yang penuh kesedihan dan ketakutan. Setelah sedikit terperanjat, Pak Irwan segera berlari menuju rumah kepala desa, Bapak Harsono, untuk melaporkan temuan mengerikan tersebut. Kepala desa yang kaget mendengar laporan itu langsung memanggil pihak berwajib dan mengirimkan seorang petugas untuk mengecek lokasi. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang ke tempat kejadian. Mereka melihat kondisi jenazah yang sangat mengerikan dan mulai mengambil sampel serta barang bukti yang ada di sekitar tubuh tersebut. Namun, ada yang aneh. Beberapa penduduk desa yang menyaksikan penemuan itu merasa tidak nyaman. Mereka mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi mereka dari jauh. Desas-desus tentang sosok misterius yang sering terlihat di sekitar hutan mulai terdengar kembali, menyulut rasa takut di kalangan penduduk desa. Mereka ingat akan cerita lama tentang sebuah kutukan yang menghantui hutan tersebut. Pak Irwan dan kepala desa merasa tak nyaman dengan penemuan ini, terutama ketika polisi mengungkap bahwa jenazah tersebut bukanlah orang yang dikenal di desa mereka. Bahkan lebih mengejutkan lagi, tidak ada catatan hilangnya seseorang yang cocok dengan ciri-ciri tubuh tersebut. Siapa orang itu? Mengapa dia ditemukan di tempat yang begitu jauh dari peradaban? Semakin banyak pertanyaan yang muncul, namun jawaban tentang jenazah itu masih belum ditemukan. Sebuah misteri yang semakin mendalam menyelimuti desa kecil itu. Malam itu, hujan turun deras, dan udara di desa menjadi semakin dingin. Lampu-lampu jalan yang remang-remang hanya memperburuk suasana yang mencekam. Di rumah kepala desa, Bapak Harsono, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan temuan mengerikan yang terjadi pagi tadi. Di sampingnya, Pak Irwan duduk gelisah, menggigit bibirnya sambil sesekali melihat ke arah jendela yang berbunyi berderit di terpa angin. Sesekali, keduanya mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Namun ketika dibuka, tak ada siapapun di sana. Pak Irwan, saya merasa ada yang tidak beres dengan penemuan itu, kata kepala desa dengan suara pelan. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Pak Irwan mengangguk perlahan. Saya juga merasa ada yang aneh. Pak, bau busuk itu. Dan bagaimana jenazah itu bisa ada di tempat yang begitu jauh dari desa? Semua ini terasa salah. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dengan sedikit terkejut, Pak Irwan bangkit dan membuka pintu. Tak ada siapapun di luar, hanya udara dingin yang menusuk. Namun, ketika ia menutup pintu, ia mendengar suara aneh yang datang dari dalam rumah. Suara seperti langkah kaki yang berat, bergema di lantai kayu. Mereka berdua saling memandang dengan raut khawatir. Ada orang di dalam rumah? Tanya Pak Irwan. Kepala desa segera bangkit dan menyisir ruangan satu persatu, tapi tak menemukan apa-apa. Mungkin hanya imajinasi, katanya sambil mencoba menenangkan dirinya. Namun, keanehan terus berlanjut. Malam itu, sesaat setelah Pak Irwan pulang ke rumahnya, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Di luar rumahnya, terdengar suara tangisan yang perlahan menghilang begitu saja. Bahkan, hewan-hewan peliharaan yang biasanya tenang, mulai berkelakuan aneh, menggonggong dan melolong tanpa henti, seolah memperingatkan adanya bahaya. Pak Irwan mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai merayap,
Tapi malam itu, tidurnya terganggu. Ia terbangun oleh suara langkah kaki yang datang dari dalam rumah. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok bayangan samar di ujung lorong. Sosok itu tampak berbalik dan menghilang begitu saja, meninggalkan kesan dingin yang menakutkan. Tanpa sadar, Pak Irwan terjatuh dari tempat tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah suara yang ia dengar berikutnya. Suara bisikan halus yang seolah datang dari jenazah yang ditemukan pagi tadi. Keesokan harinya, penduduk desa mulai membicarakan kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa warga mengklaim mendengar suara-suara dari arah hutan, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari jauh. Rasa takut mulai menyebar ke seluruh desa. Tidak ada yang berani keluar rumah malam hari tanpa alasan yang jelas. Kepala desa dan Pak Irwan merasa bahwa kejadian-kejadian ini bukanlah kebetulan semata. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke lokasi penemuan jenazah, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan yang menggelayuti mereka. Namun, ketika mereka sampai di tempat tersebut, ada sesuatu yang lebih mengerikan menanti mereka. Tempat itu tampak berbeda. Semua jejak kaki yang mereka tinggalkan sebelumnya telah hilang. Tanah yang semula terganggu karena proses pemindahan jenazah kini terlihat rata, seolah tidak ada yang pernah terjadi di sana. Di tengah-tengah kerapatan semak, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh, sebuah tanda berbentuk lingkaran yang terbuat dari batu-batu kecil, mengelilingi sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Pohon itu memiliki akar yang tampak seperti tangan, mencengkeram tanah dengan kuat, seperti sebuah peringatan dari dunia lain. Dengan hati berdebar, Pak Irwan dan kepala desa melihat ke sekitar. Tanpa mereka sadari, sosok bayangan yang sempat terlihat di rumah Pak Irwan kini berdiri di antara pepohonan, mengamati mereka dengan tatapan kosong. Mereka merasa sangat terancam, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka setiap saat. Kejadian ini menandakan bahwa misteri jenazah yang busuk itu bukan sekadar sebuah pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang terjadi di desa ini, dan mereka baru saja memasuki jantung dari sebuah teror yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Hari-hari berlalu, namun ketegangan di desa semakin meningkat. Penduduk mulai saling berbisik tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Beberapa orang mengaku melihat sosok misterius di malam hari, berdiri di tengah jalan atau mengintip dari balik jendela rumah mereka. Hujan yang turun setiap malam seolah menjadi pertanda buruk, mengiringi perasaan takut yang semakin mendalam di hati mereka. Pak Irwan dan kepala desa, yang semakin terobsesi dengan penemuan jenazah tersebut, tidak bisa tenang. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah seorang tetua desa, Mbah Siti, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang cerita-cerita lama dan ramalan-ramalan kuno. Mbah Siti, dengan rambut putih panjang yang sudah jarang terlihat rapi, duduk di sebuah kursi kayu tua dengan mata tertutup, seolah merasakan kedatangan mereka. "Mbah Siti, kami butuh bantuanmu," kata kepala desa dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang janggal terjadi di desa kami. Jenazah yang ditemukan di hutan, dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelahnya. Kami tidak tahu harus bagaimana." Mbah Siti membuka matanya perlahan, menatap mereka dengan pandangan yang tajam dan penuh makna. "Ada kutukan di desa ini, anak-anakku. Kutukan yang telah lama terkubur, tetapi kini bangkit kembali." Mbah Siti menjelaskan bahwa jauh di masa lalu, desa ini pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang memiliki ilmu hitam. Mereka dikenal dengan kemampuan mereka dalam mengendalikan roh-roh jahat dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk tujuan pribadi. Namun, suatu malam, keluarga itu melakukan sebuah ritual terlarang yang mengorbankan seorang wanita desa yang tak bersalah. Wanita tersebut dibunuh dengan kejam, tubuhnya disembunyikan di hutan, dan roh jahat yang dipanggil melalui ritual itu terlepas ke dunia ini. Mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu kemudian dihukum oleh alam semesta, mati dengan cara yang mengerikan dan penuh penderitaan. Namun, sebelum mereka mati, mereka berjanji bahwa kutukan itu tidak akan pernah berakhir. Roh wanita yang dibunuh akan mencari pembalasan, dan kutukan itu akan terus menghantui siapapun yang melanggar hukum alam. Jika ada yang berani menggali kembali sejarah tersebut, maka teror akan datang kembali.
Jenazah yang ditemukan di hutan adalah bagian dari kutukan itu, lanjut Mbah Siti. Dan jika tidak segera dihentikan, desa ini akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pak Irwan dan kepala desa terdiam mendengarkan penjelasan Mbah Siti. Apa yang mereka temui selama ini bukanlah kebetulan. Jenazah yang ditemukan itu adalah pengingat dari masa lalu yang terlupakan. Dan kutukan itu telah kembali mengincar desa mereka. Mbah Siti memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan penyelidikan lebih jauh. Namun rasa penasaran dan ketakutan yang sudah mencekam hati mereka membuat Pak Irwan dan kepala desa memutuskan untuk tetap mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, mereka kembali ke hutan untuk mencari tahu lebih lanjut. Kali ini, mereka membawa peralatan untuk menggali dan mencari petunjuk yang lebih jelas. Begitu mereka tiba di tempat penemuan jenazah, suasana di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah udara itu sendiri ingin mencegah mereka melakukan apapun. Ketika mereka mulai menggali di sekitar pohon besar yang memiliki akar seperti tangan itu, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur dalam tanah. Peti itu tampak usang, dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Tanpa berpikir panjang, kepala desa membuka peti itu, meski hati mereka berdebar-debar. Begitu peti terbuka, aroma busuk yang tak tertahankan kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam peti, mereka menemukan sebuah boneka kayu tua yang terlihat seperti simbol dari ritual kuno yang telah lama dilupakan. Boneka itu memiliki wajah yang tampak seperti manusia, dengan mata yang kosong dan mulut yang terukir dalam bentuk senyuman yang menyeramkan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan suara langkah kaki terdengar lagi, semakin mendekat. Mereka menoleh dan melihat sosok wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang yang tergerai, berjalan perlahan menghampiri mereka. Wajahnya kosong, tak memiliki ekspresi, namun matanya, yang kini mulai terlihat, mengeluarkan cahaya yang menyeramkan. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, seolah menatap ke dalam jiwa mereka. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengangkat tangan, dan dalam sekejap, udara menjadi sangat dingin. Semua suara di sekitar mereka menghilang, hanya ada keheningan yang mencekam. Dengan suara gemetar, Pak Irwan dan kepala desa berusaha untuk mundur, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka bergerak. Sosok wanita itu perlahan mendekatkan wajahnya, dan bisikan halus yang mengerikan terdengar di telinga mereka. Kalian telah membangkitkan saya dan kini, kalian akan membayar. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa kutukan yang selama ini diperingatkan oleh Mbah Siti telah nyata. Desanya kini terperangkap dalam sebuah lingkaran kegelapan yang tak bisa mereka hindari. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Sosok wanita berpakaian putih itu semakin mendekat, dan Pak Irwan serta kepala desa merasa seolah-olah tubuh mereka dibekukan oleh rasa takut yang luar biasa. Mereka ingin berlari, namun tubuh mereka terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkah terasa seperti beban yang berat, dan udara semakin tebal, hampir seperti menekan paru-paru mereka. Wanita itu terus mendekat, langkahnya tanpa suara, seolah melayang di atas tanah. Matanya yang kosong kini bersinar dengan cahaya merah menyala, dan mulutnya perlahan terbuka, mengeluarkan bisikan yang semakin keras. Kalian tidak bisa melarikan diri, bisiknya. Suaranya seperti suara ribuan orang yang bersatu dalam kesedihan yang mendalam. Semua yang pernah menyakiti saya, semua yang melupakan saya, mereka akan merasakan pembalasan. Pak Irwan mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya hilang begitu saja, tenggelam dalam bisikan mengerikan itu. Kepala desa, yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menatap kosong. Mereka tahu, kutukan ini bukan hanya tentang jenazah yang ditemukan di hutan, bukan hanya tentang wanita yang dibunuh dalam ritual itu. Ini adalah balasan dari sebuah kejahatan besar yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan kini kutukan itu kembali untuk menghapus desa ini dari muka bumi. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Keheningan itu membuat kepala mereka semakin pusing. Tak ada suara angin, tak ada suara alam. Hanya ada rasa takut yang membekukan waktu. Dan kemudian, sosok wanita itu berbicara lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sekarang,
Aku akan membawa kalian ke dalam dunia yang gelap, di mana jiwa-jiwa yang terkutuk berkumpul. Dengan sebuah gerakan cepat, wanita itu mengangkat tangannya, dan seketika, tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Akar-akar pohon yang sebelumnya tampak seperti tangan-tangan raksasa kini bergerak hidup, merayap ke arah mereka, menjerat kaki dan tubuh mereka. Rasanya seperti dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Mereka terjerat oleh akar-akar yang keras dan tajam, yang semakin lama semakin menarik mereka ke dalam tanah. Pak Irwan berteriak, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat akar-akar itu menahan tubuhnya. Kepala desa hanya bisa terdiam, menatap kosong ke arah wanita itu yang kini semakin menghilang, tertutup oleh kegelapan yang datang secara perlahan. Keadaan di sekitar mereka semakin suram. Tidak ada lagi cahaya matahari, hanya gelap pekat yang menelan semuanya. Sosok wanita itu sekarang terlihat lebih kabur, seolah tenggelam dalam kabut yang menutupi hutan. Namun, dalam kegelapan itu, ada satu hal yang masih bisa mereka dengar. Suara ketukan keras yang datang dari tanah, seolah-olah ada ribuan tangan yang menggali jalan menuju mereka. Akar-akar yang menjerat tubuh mereka mulai menghilang, tetapi tanah di bawah mereka mulai terbuka, membawa mereka lebih dalam ke bumi. Pak Irwan merasakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan begitu pula dengan kepala desa. Mereka tidak tahu lagi apakah ini nyata atau mimpi buruk, namun satu hal yang pasti, kutukan itu telah menjangkau mereka. Ketika keduanya hampir tenggelam dalam tanah yang semakin dalam, terdengar suara keras dari dalam hutan. Sebuah ledakan kecil yang membuat semua suara berhenti sejenak. Dari dalam kegelapan, muncul Mbah Siti, dengan sebuah tongkat kayu di tangan, melangkah perlahan menuju tempat mereka. Wajahnya tampak serius, tetapi ada sedikit rasa khawatir di matanya. "Kalian harus berhenti," teriaknya, meski suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh yang semakin keras. Dengan cepat, Mbah Siti mengangkat tongkatnya dan mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti mantra kuno. Akar-akar itu mulai berhenti bergerak, dan tanah yang menganga perlahan menutup kembali. Sosok wanita itu, yang semakin kabur, tampak terperangkap dalam sebuah lingkaran energi yang dibentuk oleh Mbah Siti. Dalam sekejap, suara-suara mengerikan itu menghilang, dan semuanya kembali menjadi sunyi. Pak Irwan dan kepala desa terjatuh ke tanah. Tubuh mereka lemas, tak sanggup bergerak. Mereka hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mbah Siti mendekat, dan matanya yang penuh kepedihan menatap mereka. "Kutukan ini tak akan hilang begitu saja," katanya pelan. "Mungkin kalian berhasil untuk saat ini, tapi desa ini sudah dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang terluka. Selama kutukan itu tidak dihapuskan sepenuhnya, kegelapan akan terus mengintai." Pak Irwan dan kepala desa menatap satu sama lain, merasa lebih takut dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil selamat untuk saat ini, ancaman yang lebih besar masih ada. Desa ini, dengan segala misteri dan kutukan yang membelenggunya, tidak akan pernah sama lagi. Dan, di kejauhan, dari balik pohon-pohon hutan yang gelap, mereka bisa merasakan kehadiran itu lagi, sesuatu yang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali.